Selamat datang Bapak ya. Ayo di Petani Bareng mereka gitu. Oke tuh, Petani Bareng. Nantinya saya minta sama Pak Kapolres sama Mas Tejo main untuk hidung-hidung ya. Iya. Iya makanya udang saya ada di. Ada. Boleh lah biar menyesuaikan.
Ini Kopai Osin ya? Kopai Osin. Jangan ada apinya sih ya. Jadi kopi mahal. Oh, gitu. Berarti asli warna kopi ini sebenarnya, bukan hitam ya? belum Ini proses. belum tua ini. Ya. Kalau dibawa di pelataran Polres. Boleh ini siap ini. 1 Juli ya. Nah ini Kalau nanti, enggak kan ya, Mas ya? Siap. Sama radar. nanti bannernya komandan yang punya ngerai ini sebagai jadi ini bannernya pakai bapak ini nanti. Dari Bayangkara. Ya, Pak? Siap. Dari Bayangkara, Mbak. Kalau perlu Mbak Tejo kita undang spesial. Siap. Ya kan? Karena kekuatan budayanya ada di Mbak Tejo. Jadi di apa namanya di Sangrai. Sangrai. Habis ini bisa Sampun? Sampun, mari. Monggo, Bapak.
Pak Kapolres, namanya Buyut Siti. Nah, Buyut Siti itu yang Nejowantah menjadi ini. Ini hebatnya mitologi yang ada di sini, barang nggak boleh diutik-utik warnanya. Ada warna 5. Jadi sini ada benang Moncowarno, Pak Kapolres. Dan itu masih tetap dipertahankan sampai sekarang. Tadi saya terperanjat ketika Bapak ikut terlibat main lesung tadi itu. Itu orang-orang yang sudah yang sudah bersih, sudah menapus, ketika ada hajatan, mereka mengelompok karena percaya ada sesaji dan makanan bagian mereka. Tidak boleh. Selamat menyaksikan struktur gerak tari dan keling yang dilanturkan. Semoga bahagia.
aja kesusu kira kaya iki nyang tamu kabeh abrok kanggo panjak abrok hormat tetep kabeh di luar kowe berjauh. Suwi-suwi sira lempuh wadon caat iki wis wae mung nyakandange dewek-dewek ya campur dilempar mulai berjauh. Thank you.
Sekarang
Mohon maaf, ketika di Frankfurt tempo hari Pak, saya harus menceritakan karena Pak Gunawan Muhammad dan Pak Slamet Al-Harja itu mengeluh pada saya, wong kaya tua kaya ngene pucat ini kok digowo mrene. Terus alasannya kenapa mak temu salahnya boten enten sego pecel, salahnya tidak ada nasi pecel katanya di sana. Tapi di Frankfurt, ya di Jerman. Tapi ketika mak temu ini mengenakan omprok gandrung, karena di situ Pandawanya ada, kemudian yang tadi cerita karena Abluminallah dan saya ada, kemudian semuanya mempunyai makna, ditambah dengan kostumnya, struktur gerak tari menggetarkan orang-orang di Frankfurt waktu itu. Orang-orang sana ternyata menghargai orang-orang yang sudah tua. Tanggal 20 April kemarin, 2 hari sebelum hari raya, itu saya datang kepada beliau, mak temu sampean tuh ulang tahunnya kapan sih? Lali Pak. Padahal saat itu saya ingat karena paspornya saya simpan di rumah. Ini ulang tahunnya mak temu 70 tahun. Dan saya tadi ke sana, Mbak Sania ini kaget. Mudah-mudahan mak temu ketika kita tanya, mak temu kapan akan berhenti itu. Ketika badan saya sudah tidak bisa saya gerakkan, Pak. Sampai sekarang mak temu masih apa itu namanya, kalau ada orang undang, orang nadar, nah, itu biasanya ada yang mengatakan mak temu tidak usah harus menari, tapi lantunkan syair-syair itu, karena itu membuat kami akan tenang. Jadi mak temu. Kami selama ini sangat luar biasa disupport oleh pemerintah. Untuk apa posisi Kembang Langit biar muncul? Maka kami menjadi fondasi, akar, dan batang. Kami di Yayasan Langgar Art berupaya penuh menjadi sebuah wadah untuk menjadi akar dan batang. Dan alhamdulillah apresiasi penuh tersebut tidak hanya satu batang yang kita punya, tapi dari pemerintah daerah Banyuwangi, langsung dari Bupati mensupport kita semuanya. Dan persembahan sambutan dari salah satu akar dan batang kita, Pak Bram, monggo saya persilakan untuk memberikan sambutan. Waduh, ditodong nih namanya.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Bapak Kapolres Banyuwangi dan forum pimpinan daerah yang hadir, Pak, dari forum pimpinan kecamatan. Yang saya hormati Mbak Sania, Kang Sujiwo Tejo yang hadir pada kesempatan hari ini. Mungkin ini kesekian kalinya Kang Sujiwo Tejo dan Mbak Sania datang karena memang tertarik dengan banyak. Tepuk tangan untuk mereka semuanya. Dan sahabat-sahabat saya dari BUMN, ya, perbankan yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PT BSI yang juga hadir. Mohon maaf karena Ibu Bupati sebenarnya tadi sore sudah menyatakan hadir, tapi beliau malam ini ada kesibukan sehingga saya dadaan, Pak. Mohon maaf saya terlambat tadi, celuring ngebur ke sini lalu diberitahu Mas Imam langsung mewakili Ibu Bupati. Pertama-tama Pak Kapolres dan seluruh teman-teman semuanya, ini pertama kali dengan Pak Menteri Menpan RB dulu, Pak, kalau nggak salah 13 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu. Saya menghitung, saya jadi kadis sudah 13 tahun, Pak, nggak kerasa. Nggak ganti-ganti, tidak tahu nih Pak, sama Pak Udin sama Pak Imam nggak suruh ganti-ganti. Iya, dulu 14 tahun yang lalu kalau nggak salah, saya ada di sini, ada Pak Iwan. Nah, Pak Iwan ini, mana Pak Iwan ini? Pak Iwan ini suka lari-lari, Pak Iwan. Pak Iwan, sini Pak Iwan. Wah, ini kalau nggak di mana sini Pak Iwan. Pak Iwan ini saya mau cerita flashback dulu ke belakang ini. Sahabat saya. Sementara duduk di depan dulu, baru saya usir lagi lah, nggak apa-apa. Sini Pak Iwan, cari Pak Iwan. Nah, tepuk tangan untuk Pak Iwan Sudotin. Tepuk tangan, mari Pak Iwan. Salam. Saya mau bunganya, saya lelang. Tapi bukan untuk yang lain, tapi untuk yang di rumah. Ya, silakan Pak Iwan. Saya ingin Pak Iwan duduk dulu mendengarkan saya pidato. Saya ingin cerita sekilas. Saya tadi, harus berdiri semua nih ya berarti ya. Nah, sini Pak Sujiwo Tejo jadi saya di tengah-tengah aja. Saya di tengah-tengah. Nah ini biar tahu. Jadi 14 tahun pengen ya. 14 tahun pengen. Pak Anas tuh di sini, saya, Pak Iwan, Pak Udin berempat. Kita diskusi tentang bagaimana membangun Banyuwangi. Tidak pernah terbayangkan kita mau membuat budaya tarian-tarian hebat ini yang sekarang Bapak saksikan dan digandrungi oleh banyak orang. Tidak terbayangkan. Lalu kita diskusi, muncul ide-ide hebat. Inilah rumah rakyat terbuka bagi banyak orang. Lalu muncul pariwisata, kita naikkan menjadi salah satu unggulan di Banyuwangi. Itu terus di sini, Pak. Kan gitu Pak Iwan. Lalu Pak Iwan, Pak Samsudin dan Pak Dahlan Iskan saat itu menginisiasi adanya festival di kampung ini. Kampung Kemiren. Kemiren itu kemiri, duren, aren. Maka di sini ada tanaman kemiri, ada tanaman durian dan aren. Aren itu sekarang yang menjelma di gulanya, orang Kemiren suka pakai aren itu, Pak. Pakai yang kue-kue yang tadi disajikan di sini. Jadi inilah etalase seni budaya Kemiren asli. Rumah-rumah inilah yang ini peninggalan lama. Ini kayunya juga tidak ada sambungan. Jadi nanti Pak Iwan mungkin bisa nambahkan cerita. Dan inilah pertama kali Kemiren ada dan Kemiren bisa mendunia. Tepuk tangan saya lagi untuk Kemiren. Satu desa Kemiren ini Pak Kapolres dan teman-teman Mbak Sania punya 3 festival dalam setahun. Tidak ada desa Kemiren, ini masyarakat suku Usingnya di sini yang punya 3 festival. Pertama adalah Barongi Terbumi, yang setiap tahun ribuan orang datang ke sini. Nanti ada lagi festival namanya Ngopi Sepulauan yang digagas. Nah, Tumpeng Sewu dulu, Tumpeng Sewu Pak, yaitu khas makanannya pecel pitik. Dan mungkin tadi Kang Sujiwo itu sudah merasakan ya, sudah merasakan belum? Mang, mau sama guru mang? Sudah ya? Kok nggak ngomong guru-guru mau kasih? Kuat panitia ini berarti. Ya, pecel pitiknya tuh khas Pak, luar biasa, nggak didapatkan oleh yang lain. Dan itu dulu pecel pitiknya hanya untuk ritual ke Bulu Cili. Lalu kita rasakan kok enak, lalu kita buat festival. Dan semenjak itu Pak Kapolres, yang satu-satunya pembunuhan besar-besaran yang ditangkap oleh Pak Kapolres hanya di sini. Karena terjadi pembunuhan ayam, ribuan ayam setiap tahun hanya di sini. Pembunuhan besar-besaran Pak ayam. Karena pas setiap orang pada saat festival
tumpeng sewu itu semua makanannya sama, ayam yang tadi itu, dan duduk bersila di sepanjang jalan dari bawah sampai ke atas, hampir 1,5 kilometer, masyarakat semua kita makan bareng-bareng, itu luar biasa. Nah yang ketiga, festival yang ketiga adalah Ngopi 10.000 yang digagas oleh Pak Dahlan Iskan, Pak Iwan dan teman-teman Pak Samsudin dan kawan-kawan. Lalu sekarang kita lestarikan menjadi Kopai baru di Banyuwangi. Lalu muncullah Kopai Osing, Kopai Kemiren, Kopai Jaran Goyang, Pak. Yang efeknya kata Pak Iwan tidak pernah ke samping tapi selalu ke depan. Jadi kopi di Kemiren itu tidak ada efek samping tapi efeknya efek ke depan. Nah dari cerita tadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin menceritakan sekali lagi dari semua tarian, hampir ratusan tarian diciptakan oleh orang-orang hebat. Bapak Ibu percaya hari ini kita melihat Mak Temu, Kang Edai dan kawan-kawan ini mereka memang sekarang duduk di bawah. Tapi tahukah bahwa mereka berjuang untuk Banyuwangi? Mereka sudah banyak dikirim ke luar negeri. Salah satunya setelah dari Frankfurt. Nah ini Pak, Mas Yolata itu Pak naik pesawat, begitu pilot ngomong ikut terus. Nah coba Pak, itu hadiah dari Frankfurt. Hadiah dari, lah ini Pak, ini hadiah dari, dulu nggak begini. Setelah dari Frankfurt, dari Osaka, baliknya Pak. Nah, jadi ini dampak dari ya setannya luar negeri nggak bisa dibawa ke sini lalu begini. Jadi antara santet lawan Frankfurt nggak ketemu Pak ya, ini akibatnya begini. Akibatnya. Nah ini teman-teman ini luar biasa. Mereka sudah melalang buana ke berbagai negara dalam rangka melestarikan budaya Banyuwangi. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mak Temu dan kawan-kawan. Ya bagi kami Pak Iwan adalah seorang Chinese, tetapi hatinya hati Jawa. Saya Iwan Pranowo. Nah, bukan Iwan seperti. Anakan Cino Jawa. Jadi dari biolah saya banyak belajar, Pak. Saya mengenal budaya, lalu kita sama-sama membesarkan Kemiren, dan sampai sekarang cita-cita kesama. Hari ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ini hadir, Mas Imam hadir, dan semua panitia Aktos hadir. Bukan karena apa, tapi Bapak sudah menghidupi budaya Kemiren. Dari tangan-tangan bapak-bapak yang hebat ini mereka hadir di sini. Mereka bisa mencintai, mereka muncul temu-temu baru. Yang saya mencari temu ini sama aja sulit. Ya. Ini ibaratnya kalau di museum Pak, barang-barang langka, mahal harganya Pak Temu. Makanya kita pelihara barang-barang. Kalau beliau sakit ya, teman-teman budayawan berkumpul. Hari ini ada Artos yang juga membuat, dan salah satu album kotak, tahu ya musik kotak, salah satu albumnya backsound pertama pembukaannya kalau dibuka di YouTube, album yang terbaru di 2023 itu suara Mak Temu berada di sana. Sekali lagi tepuk tangan. Dan suara Mak Temu. Jadi suara Mak Temu sudah masuk ke industri musik Indonesia. Dan luar biasa saya mendengar suara Mak Temu di dalam edisi kotak yang pertama, merinding saya. Karena ada lantunan syair-syair tadi, mantra yang disajikan oleh kata Pak Ekang, masuk ke sana, lalu videonya gambarnya namanya barang Pak Ekang, waduh bikin saya merinding. Dan itu sangat itu artinya Pak, musikalitas orang-orang Banyuwangi termasuk seni budayanya sudah masuk merambah, dan lagu-lagu Osing sekarang banyak dinyanyikan oleh orang-orang di Indonesia. Kadang orang tidak tahu Pak, Bapak kalau ke Lumajang kemana kita tanya, tahu artinya? Enggak Pak, pokoknya joget aja Pak, gak tahu artinya Pak. Karena Osing itu berbeda dari yang lain, berbeda dari Bali, berbeda dari Jawa, maka dialeknya itu sangat berbeda. Inilah Kemiren, inilah Osing. Selamat datang di bumi Belambangan. Terima kasih Pak Kapolres dan seluruhnya. Hari ini saya berbahagia mewakili pemerintah daerah, dan terima kasih pada Mas Imam dan Artos dan seluruh kru yang sudah membuat satu acara yang kelasnya internasional. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya minta sepatah dua kata, 3, 4, 5 enggak apa-apa kata-katanya untuk Kang Sujiwotejo. Monggo. Ya, ketemu Pak Kapolres, bisa nggak di masa depan itu ada pasal baru tentang kejahatan diusulkan? Jadi bukan membunuh orang yang dianggap kejahatan, tapi tidak menghargai leluhur itu kejahatan.
Enggak, karena sekarang strategi militer itu ternyata untuk menjajah bangsa itu gampang. Menjajah kayak zaman dulu itu terlalu mahal. Menjajah bangsa itu ada 3 Pak Kadis. Hilangkan sejarah bangsa itu, bikin anak-anak mudanya tidak bangga pada leluhur. Itu yang terjadi sekarang. Terlalu mengagungkan film Korea dan tidak menghargai kalau ditanya yang tidak bisa itu ditangkap karena dengan itu gampang dijajah. Pak Kapolres, saya pakai topi koboi ini ada ceritanya. Saya dulu pengen jadi marinir, saya besar di Baluran, tiap hari ngeliat marinir. Oke, tapi gak iso. Terus saya bikin lagu atas dasar Banyuwangi, Pak Kadis. Karena saya berpendapat bahwa masa depan kita ada di belakang, yaitu kepada segala kearifan leluhur dan melodi-melodi leluhur yang kita olah dengan metabolisme baru. Jadi lagu awal saya yang kemudian dalam tanda kutip mendunia, saya diundang ke Yunani, sebetulnya bukan saya tiru dari Banyuwangi, saya colong dari Banyuwangi. Coba Mas yang nada dasarnya itu ya, dung-dung-ting dulu, kotekan aja. Saya wong takon tak entu aja 3 halaman. Ini sebenarnya saya curi dari Banyuwangi Mas Imam. Dari sini saya diundang ke Melbourne, saya dikasih topi ini. Kan kalau orang barat itu kalau seneng nggak cuma tepuk tangan Pak, tapi ngasih duit gitu. Kalau segitu kan cuma tepuk tangan. Ada yang berdiri ke panggung ngasih ini saya pakai sampai sekarang. Jadi saya kayak jadi marinir. Jadi lagunya ini dung dung ting ting. Nadanya itu aja Pak. Dung dung ting ngebit tak dung dung gitu. Wong takon sing berantara putung nari antara riko iki sumebar ron-ron nikoro janji sabar saete aku tak takon ini sih nggak Banyuwangi tapi itu pun aku nggak pernah dikasih penghargaan sama orang Banyuwangi. Kayaknya baru tahu Banyuwangi. Ganti warga negara. Padahal kalau mau nari boleh. Aku Pak Kapolres, saya bawa ini di Yunani, saya bawa ini di Denmark, di Jepang, di India. Dan terakhir yang saya dapat topi, ini aku Banyuwangi, tapi saya juga dapat penghargaan ASUN tadi. Yang bisa itu bagus, tapi itu tradisi Pak. Saya berpendapat itu bagus, tapi harus kita olah. Wong datang, wong sing berangkor, begini dari sumebar rong-rong nikoro janji sabar saetoro kala mangsane iki kala mongso
manjane yo senenge Tania aku ora iso aduh ora iso Oke, terima kasih. Pesetan Oh, nama itu. Ya. Dek.